Hack Your Career, Kupas Tuntas Rahasia Tembus Magang, dan Raih Peluang Karir. Dan tentunya saya juga mewakili Hai Tutor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua pemateri hebat kita, yaitu ada Kak Azahra Atifa Zaki yang udah berkenan hadir pada malam hari ini, juga Kak Nurul Insan yang udah juga siap-siap mereka berdua untuk berbagi tips, trik, dan juga hal-hal lain yang bisa membantu teman-teman khususnya yang tertarik untuk magang hub yang akan dibuka esok hari. Nah, jadi jangan lupa catat-catat dan juga dengerin sama-sama, mungkin nanti akan ada tips yang bakal berguna untuk teman-teman besok pas daftar di magang hub. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk sesi pertama kita akan dokumentasi dulu ya sebagai bentuk iya, dokumentasi kita karena ada acara ini. Teman-teman yang boleh yang mau on cam silahkan on cam dan boleh dibantu ya untuk tim head tutor untuk bisa didokumentasikan dan aku alihin ke dokumentasi. Oke, Kak Sela, apakah aman untuk dokumentasinya? Sebentar ya, Kak. Oke. Oke, sambil nunggu Kak Sela, jadi aku mau juga jelasin sedikit kalau masalah kan High Tutor ini merupakan sebuah platform baru ya teman-teman yang fokusnya ada di edutech. Jadi High Talk Volume 1 ini merupakan bagian langkah awal dari kami untuk bisa membersamai teman-teman khususnya dari berbagai bidang dan juga lingkup untuk bisa terus berkembang dari sisi manapun yang bisa kita jalani. Nah, oke mungkin Kak Sela udah siap untuk dokumentasinya? Kak, untuk layarnya bisa dimatiin dulu. Oke. Oke. Untuk teman-teman boleh on cam dulu. Kita dokumentasi untuk kegiatan kita hari ini. Oke, masih ada yang bakal on cam? Masih ditunggu teman-teman. Kairan, Mia. Oh iya, Mia sakit tadi ya? Alifa. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Tenang, tenang. Tenang. Udah? Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Cheers. Nah, udah Kak Zidan. Kembali lagi ke moderator. Oke, thank you Kak Sela udah dokumentasi ini ya. Dan teman-teman yang ya yang tadi ntar. Oke, iya nggak apa-apa ya yang nggak bisa on cam dan lagi ada kendala sinyal juga nggak masalah ya. Wait, oke. Nah, mungkin teman-teman juga udah penasaran gimana sih cara malam ini dan apa aja yang bakal disampaikan. Nah, mungkin sebelum masuk ke acaranya, kita akan langsung masuk ke ya, kita akan langsung masuk ke pemateri pertama yang akan langsung ngebahas tentang hack your career, kapasitas rahasia, tembus magang dan raih peluang karir. Dan speaker pertama kita itu ada Kak Azhar Fazaki yang merupakan sosok yang sangat hebat sekali, wanita karir dan juga lulusan dari Sistem Informasi Universitas Andalas dengan IPK 3,81 dengan status cum laude tentunya. Dan beliau juga merupakan alumni magang hub Kemenaker RI batch pertama yang berhasil lolos di RS Pendidikan UNAN. Dan beliau juga sempat join dan juga lolos sebagai studi independen Bangki 2024 batch 2 cohort machine learning. Dan Kazara juga merupakan spesialisasi di bidang data analitik dan juga business intelligence. Jadi teman-teman nanti yang mau nanya-nanya seputar mungkin tips megang hub atau mungkin pengalaman-pengalaman beliau, sok nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A. Mungkin ini kita sambut dulu ya, Kak Azhara Fazaki. Halo Kak Zahra. Halo Kak Zidan, malam Oke, semuanya. oke Kak Zahra mungkin boleh dulu disapa teman-temannya atau mau ada yang disampaikan dulu sebelum kita mulai nih. Halo semuanya, gimana kabarnya? Siap dengerin sharing kita malam ini? Oke, boleh Halo teman-teman dijawab atau Kak. mungkin di kolom chat ya, boleh diramein. Oke, Kak Zara udah siap ya untuk kita bahas dan ngulik-ngulik tentang magang hub nih.
Siap-siap banget nih. Nggak sabar ya Oke, mau sharing malam ini. oke Kak Zahra. Mari aku izin share screen dulu materi dari Kak Zahra sebentar. Oke. Apa aku udah kelihatan belum Kak Zahra? Oh, di aku masih hitam sih, Kak. Belum muncul. Wait. Kalau sekarang masih? Oh, oke. Udah ya? Oke, oke. Oke, mungkin boleh waktu dan tempat kepada Kak Zahra dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Zidan. Halo semuanya, kenalin aku Zahra. Aku alumni magang Hub Batch 1 tahun 2025 di posisi programmer di Rumah Sakit Universitas Andalas. Malam ini aku mau sharing tentang pengalaman magang kemarin dan sedikit tips and trick serba-serbi pendaftaran magang. Semoga sharing ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang masih pada bingung nih. Oke, bisa di next aja, Kak. Oke, sebelumnya kayaknya teman-teman udah pada familiar ya tentang Magang Hub sendiri. Singkatnya itu program magang nasional Kemenaker khusus untuk fresh graduate, di mana kita di sini kerjanya beneran kayak karyawan dan akan dibayar oleh Kemenaker langsung sesuai dengan UMK atau UMP lokasi penempatan masing-masing nantinya teman-teman magang. Dan untuk periodenya itu 6 bulan, di mana nanti di akhir akan dapat sertifikat nih dari Kemenaker sendiri yang bisa teman-teman jadiin nilai tambah untuk melamar kerja ke depannya. Bisa next, Kak. Oke, siapa aja sih yang bisa daftar di Magang Hub ini? Ini programnya khusus fresh graduate ya teman-teman. Jadi mau lulusan D3, S1, atau bahkan pendidikan profesi pun bisa ikut program ini dengan maksimal 1 tahun semenjak kelulusan. Jadi kalau teman-teman ada yang lulusnya Juni 2025, mohon maaf banget nih teman-teman belum bisa ikut program ini. Terus juga ini banyak yang ditanyain ya, gimana kalau udah lulus tapi belum wisuda atau ijazahnya itu belum ada? Masih bisa ikut nggak dengan SKL? Nah, dari pengalaman tahun kemarin dan dari konfirmasi admin Kemnaker juga, teman-teman yang belum dapat ijazah bisa banget daftar dengan SKL-nya dengan syarat di PD Diktinya itu udah ada keterangan lulus. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di website PD Diktinya. Jadi kalau ijazahnya belum ada nih, nggak apa-apa banget untuk daftar sekarang ya batch 1. Terus juga untuk program ini ada sebelumnya Kak. Oke, untuk maksimal usia itu ada 27 tahun ya, tapi kayaknya untuk fresh graduate belum nyampe, rata-rata belum nyampe segini ya kayaknya. Terus juga ini programnya cuma sekali seumur hidup, alias cuma boleh sekali daftar. Jadi kalau sebelumnya teman-teman udah sempat jadi peserta nih, tapi berhenti tengah jalan atau nggak jadi magang, teman-teman nggak bisa ikut batch sekarang ataupun berikutnya ya. Dan untuk IPK minimal dari Kemenaker sendiri sebenarnya nggak ada aturan resmi ya, tapi ada beberapa perusahaan mitra yang pasang syarat tambahan sendiri. Ini nantinya bisa teman-teman cek di detail lowongannya ketika lowongan udah dibuka. Next. Oke, untuk timelinenya besok banget nih, teman-teman udah bisa daftar ya, daftar lowongannya di websitenya. Waktunya lumayan lama, tanggal 15 sampai 28 Juli. Jadi teman-teman bisa siap-siapin data-datanya dari sekarang, berkas-berkasnya, menyiapkan eh, posisi apa yang mau diambil saat lowongan. Terus nantinya setelah ini akan ada seleksi dari mitra penyelenggara, ada seleksi tes, psikotes, ada juga yang interview, ada juga perusahaan yang tesnya dua-duanya, ada juga yang nggak ada sama sekali tes, jadi cuma seleksi berkas aja. Nah, ini balik lagi ya ke kebijakan perusahaan masing-masing. Terus baru pengumuman hasil seleksi di tanggal 7 Agustus dan 3 hari kemudian hari pertama magang batch 1 2026. Next. Nah, kita
Sekarang kita masuk ke inti materinya ya. Gimana cara pendaftaran magang hub? Mungkin udah ada teman-teman yang daftar di sini. Jadi pertama daftarnya itu teman-teman harus bikin akun dulu di Siap Kerja. Nantinya akan ada menu akun dan di bagian profil teman-teman bisa melengkapi profilnya, mengisi data dan CV yang ada di sana. Lengkapi semua data yang ada di sana, usahakan jangan kosong ya. Terus nantinya setelah datanya udah lengkap, teman-teman bisa masuk ke sub menu magang hub yang juga ada di akun siap kerjanya. Baru next. Nah, nanti teman-teman baru melakukan lamaran pemilihan posisi atau lowongannya nanti di akun Magang Hub. Nah, untuk data-datanya sendiri itu kayak CV ya, mengisi CV seperti biasanya. Wait, Kak. Halo, suara aku kedengeran? Oh, jelas, jelas Kak. Aman Kak, Oke. aman. Ya, jaringan sini agak agak kena ya, guys. Bisa balik lagi. Oke, jadi untuk CV-nya di Magang Hub ini kita nggak ngisi CV, nggak upload CV ATS ataupun CV kreatif, nggak juga bikin di Magang Hub, tapi langsung di akun siap kerjanya. Jadi pastiin teman-teman usahain semua bagian di profil diri ini dilengkapi selengkap-lengkapnya ya, karena nantinya di Magang Hub itu nggak bisa diedit lagi. Next. Nah, baru nanti di akun Magang Hub ini akan ada sinkronisasi data. Data di siap kerja ini akan diambil ke Magang Hub. Jadi teman-teman kalau mau edit data nantinya di siap kerja dan jangan lupa setiap edit, selesai edit data itu sinkronisasi lagi ya datanya di Magang Hub biar masuk muncul lagi ke Magang Hub karena data yang akan dilihat HR atau perusahaan itu yang udah tersinkron di Magang Hub-nya, bukan yang di siap kerjanya. Nanti baru kalau sudah memenuhi syarat di PDDiktinya sudah lulus, nanti akan muncul status hijau, teman-teman sudah bisa melamar, dan besok teman-teman udah bisa memilih lowongan dan posisi yang diminati. Next. Nah, sekarang gimana sih data kita tadi bisa lolos ke tahap selanjutnya? Teman-teman bisa lihat ya di screenshotan ini. Ini tampilan dashboard dari HR yang dipakai buat nyeleksi kandidat. Yang muncul di sisi mereka itu cuma pelatihan, sertifikasi, baru pengalaman kerja, keterampilan, dan nanti paling bawah itu ada bahasa. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau ada bagian yang kosong, itu keterangannya langsung merah. Dan karena satu lowongan itu bisa dilamar oleh banyak kandidat, jadi banyak HR yang langsung skip kalau ngelihat ada yang merah. Padahal mungkin aja nih di bagian pengalaman kerjanya udah gacor banget. Tapi ternyata karena ngelihat yang merah duluan nih di bagian pelatihan, HR-nya nge-skip data teman-teman, akhirnya nggak diproses untuk tahap lanjutan. Kan sayang banget ya jadinya. Jadi pastiin data teman-teman itu nggak ada yang kosong, apalagi bagian awal kayak pelatihan dan sertifikasi ini. Karena ibaratnya baru buka profilnya teman-teman, HR langsung lihat yang merah, kan nggak enak ya jadinya. Jangan sampai lamaran teman-teman malah nggak diproses karena udah ke-skip duluan. Jadi usahain minimal ada satu aja yang bisa dimasukin di tiap bagiannya. Pelatihan satu, sertifikasi satu, minimal ada satu. Dan sertifikasi pelatihan nggak harus banyak-banyak, masukin yang emang relevan dengan posisi yang mau dilamar. Terus juga untuk bagian keterampilan, teman-teman usahain isinya 6 sampai 10 skill aja. Nggak usah banyak-banyak dan emang cocokkan dengan keyword posisi yang mau teman-teman lamar. Misalnya kalau mau daftar administrasi nih, bikinnya ya sesuai tools yang dipakai Microsoft Office atau Google Workspace. Jangan cuma istilah umum kayak komputer. Itu kan nggak jelas ya, skillnya itu terlalu general untuk HR seleksi nantinya.
Terus juga tips untuk bagian deskripsi diri juga sama mirip-mirip dengan yang dibikin di CV ATS biasanya. Cukup 3 sampai 4 kalimat aja. Isinya siapa teman-teman, jurusannya, lalu kelebihannya, kekuatan teman-teman itu di mana, secara teknisnya, minatnya juga bagaimana. Terus juga salah satu em, tips pentingnya di deskripsi diri teman-teman bisa masukin portofolio atau link portofolio yang udah dibikin. Sama sedikit tips lagi ya. Kalau tahun lalu bagian pencapaian itu nggak muncul di dashboard HR. Jadi kalau misalnya kalau tahun ini nggak tahu ya dashboard yang pencapaian akan muncul di HR atau enggak atau sama-sama tahun yang lalu. Tapi untuk jaga-jaga, untuk teman-teman yang beberapa pencapaiannya itu relevan dengan posisi yang diambil, sebaiknya dipindahin ke bagian pengalaman kerja atau sertifikasi, biar pengalaman yang ternyata bisa jadi nilai tambah tuh beneran dilihat HR gitu. Karena kita nggak tahu updatean website Magang Hub sekarang tuh gimana, apakah tetap yang pencapaian ini akan muncul di HR-nya atau enggak. Next. Nah, sama salah satu yang menurut aku penting banget teman-teman masukin di data siap kerja ini adalah portofolio. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin backgroundnya nggak sama nih sama posisi yang mau dilamar. Portofolionya nggak perlu yang keren banget, tapi yang penting relevan dengan posisi yang mau diambil. Bisa diambil dari proyek kuliah, saat kuliah dulu, atau kalau emang backgroundnya nggak sesuai, bisa ambil dari proyek organisasi yang pernah diikuti, atau kalaupun masih nggak ada, teman-teman bisa bikin proyek mandiri atau portofolio mandiri. Karena waktu pendaftarannya lumayan lama nih, hampir 2 minggu ya, teman-teman bisa nyiapin dari sekarang nih portofolio apa yang mau dimasukin untuk posisi yang untuk lamaran ini. Nah, untuk portofolio sendiri kan di data siap kerja itu nggak ada ya bagian khusus portofolio. Nah, tips dari aku, teman-teman bisa masukin portofolio ini pertama di deskripsi diri. Jadi, teman-teman bisa upload dulu nih di Drive portofolionya. Nanti link dari Drive itu bisa dimasukin ke deskripsi diri sama di bagian deskripsi pengalaman kerja. Jadi ini akan jadi nilai tambah untuk teman-teman yang membedakan teman-teman dengan kandidat yang ada lainnya. Jadi usahain portofolio ini emang beneran ada ya untuk dimasukin di upload di data dirinya. Next. Oke, ini masuk ke bagian yang aku yakin banyak banget yang nanya. Gimana cara pilih perusahaan? Mending swasta atau pemerintahan? Apalagi di sini kuotanya cuma 2 perusahaan ya. Teman-teman cuma bisa pilih 2 lowongan dari 2 perusahaan. Ini sebenarnya balik lagi ya ke tujuan masing-masing. Kalau teman-teman mau lanjut di hire setelah magang, aku saranin teman-teman pilihnya swasta karena peluangnya itu lebih gede dibanding pemerintah. Bahkan dari cerita alumni magang lainnya, ada yang belum kelar magang tapi udah ditawarin lanjut kerja di sana. Tapi ini juga sejalan ya dengan performa nantinya selama magang. Tapi disclaimer juga nih, nggak semua perusahaan swasta pasti nge-hire anak magangnya. Ada banyak perusahaan yang tetap mengikuti timeline rekrutmen mereka, tapi yang pasti kalau teman-teman melamar nantinya, mereka akan memprioritaskan kandidat yang pernah magang di sana. Jadi ada nilai tambah buat alumni magangnya. Nah, kalau teman-teman udah punya dream company, cuma masih butuh pengalaman lagi nih buat mempercantik CV, bisa banget di pemerintahan. Apalagi kalau kabarnya itu ya, di pemerintahan ini seleksinya tuh lebih singkat dibanding yang swasta. Banyak alumni magang yang aku tanyain yang di pemerintahan, mereka itu cuma seleksi berkas pas tahun kemarin, jadi nggak ada interview, nggak ada tes psikotes, dan kuotanya itu juga biasanya lebih banyak dibanding swasta. Kalau swasta itu, kalau tahun kemarin, satu lowongan itu cuma 1 sampai 3 orang. Tapi kalau pemerintahan itu ada yang sampai 10 orang satu lowongannya.
Jadi ini balik lagi ya ke tujuan teman-temannya mau yang di hire biar nggak repot lagi nyari kerjaan abis ini atau yang mau mempercantik CV ibaratnya jadi buat batu loncatan lah magang ini ya untuk melamar ke depannya. Next. Nah, ini poin yang menurut aku penting banget. Salah pilih perusahaan itu artinya 6 bulan teman-teman bakalan sia-sia banget. Salah perusahaan tuh gimana? Bisa jadi perusahaannya pialang, atau kantornya fiktif, atau ternyata lingkungan kerjanya toksik. Jadi pastiin teman-teman benar-benar cek recheck dulu sebelum melamar. Cara ceknya gampang, ada beberapa cara ya. Pertama, teman-teman bisa cek di Google Maps. Jadi pastiin kantornya itu beneran ada, bukan cuma ruko. Kenapa? Karena biasanya kalau ruko itu perusahaannya pialang ya. Ini dari yang aku tahu ya. Jadi jangan sampai teman-teman daftar di perusahaan pialang. Terus yang kedua, cara yang paling gampang lainnya itu cek di media sosial, apalagi di TikTok. Karena banyak alumni-alumni Magang Hub yang sering spill pengalaman mereka di sana, termasuk di kolom komentar tuh banyak banget yang sharing-sharing gimana perusahaan mereka kemarin, gimana kerjaannya. Bahkan ada yang beberapa yang blak-blakan spill nama perusahaan yang red flag. Nah, ini penting banget ya buat teman-teman cek dulu sebelum daftar. Terus juga bisa nih cek perusahaan di job portal kayak Glassdoor dan Jobstreet. Jadi di sana itu ada filter untuk melihat review dari mantan karyawan. Apakah lingkungan kerja di sana toksik, ada jenjang karirnya enggak, dan segala macam ya. Jadi bisa dicek di job portal. Dan yang terakhir itu waspada kalau nama perusahaannya mengandung kata-kata yang sedikit mencurigakan, kayak berjangka, finance, future. Itu tuh ciri umum dari perusahaan pialang. Jadi harus eh, detailkan, diwanti-wanti banget ya. Sama satu lagi nih, ada beberapa kasus di tahun kemarin, ada penempatannya itu tiba-tiba berubah. Jadi ada kasus peserta dipindah ke cabang yang di luar kesepakatan yang ada di job description-nya. Makanya cara paling ampuh teman-teman tahu perusahaan mana yang kayak gitu dengan melihat review dari alumni magang melalui media sosial sih saran aku, apalagi TikTok ya, itu infonya update banget. Next. Oke, selanjutnya ini juga ada beberapa trik naikkan peluang lolos. Jadi selain riset red flag tadi ya. Jadi menurut aku ya, ini dari tanya-tanya alumni juga, usahakan posisi yang teman-teman lamar itu emang sesuai jurusan. Kenapa? Karena ternyata di tampilan perusahaan atau dashboard HR itu ada filter kandidat berdasarkan universitas, IPK, dan jurusan. Jadi ada 3 filter yang bisa dipakai HR untuk menyeleksi kandidatnya. Dan ada banyak perusahaan yang menyeleksi kandidat itu berdasarkan filter jurusan. Jadi emang peluang untuk yang sejurusan itu emang lebih gede. Terus juga, tapi bukan berarti ya yang lintas jurusan itu nggak bisa ngelamar. Itu boleh-boleh aja asal ada pendukungnya. Misalnya eh, pendukung pengalaman magang singkat walaupun cuma 1 bulan itu tetap oke karena kita masih fresh graduate ya ibaratnya belum ada pengalaman banyak. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman lowongan yang lintas background nih lintas jurusan walaupun 1 bulan itu bisa banget dimasukin. Terus juga tambahan sertifikasi atau juga portofolio yang kayak aku bilang tadi untuk yang ngelamar lintas jurusan itu penting banget ya sebagai pendukung teman-teman paham posisi yang mau teman-teman lamar. Terus juga cari perusahaan dengan kuota besar tapi kompetitornya dikit daripada rebutan di 1 atau 2 perusahaan yang paling hits. Mending cari yang kuotanya emang banyak tapi peminatnya itu lebih dikit biar peluangnya itu lebih realistis lah. Terus yang terakhir ini banyak juga ditanyain tentang melamar di luar domisili. Sebenarnya boleh banget ya teman-teman. Aku juga banyak yang di luar domisili, bahkan beda pulau.
Cuma permasalahannya adalah karena waktu pengumuman dengan hari pertama magang cuma 3 hari, dan dari programnya ini nggak nanggung biaya keberangkatan atau tempat tinggal. Jadi dari sisi perusahaan itu banyak yang nggak mau kandidatnya itu telat masuk. Sedangkan buat onboarding kan butuh waktu ya. Jadi banyak perusahaan yang emang cari aman dengan cari kandidat yang satu domisili. Nah, untuk masalah ini bisa teman-teman sampaikan nih pas interview nantinya kalau ada kesempatan interview. Pastiin kalau teman-teman emang bersedia ditempatkan di luar domisili. Terus juga mungkin dari sisi kitanya yang mau ngelamar, kalau emang mau ngelamar di luar domisili, pastiin teman-teman dari sekarang udah bikin perencanaan gimana berangkatnya, gimana transportasinya, gimana tempat tinggalnya, karena perusahaan nggak akan nanggung baik biaya transportasi ataupun mes, segala macam itu diserahkan ke kitanya. Next. Nah, sama yang ini jangan gagal di hal sepele. Jadi ini aku dapat cerita juga dari beberapa HR yang aku kenal. Jadi ada beberapa perusahaan yang mengirim link formulir pendaftaran tambahan di job deskripsinya. Kenapa? Karena di Siap Kerja sendiri itu datanya itu sangat terbatas ya. Jadi perusahaan biar bisa menyeleksi kandidat yang benar-benar berpotensi, mereka biasanya nambahin link pendaftaran di job deskripsinya. Jadi, tolong teman-teman ketika nanti mau melamar, baca job desk-nya itu sampai detail. Terus juga taruh link portofolio seperti yang udah aku sampaikan tadi, bisa diselipin di deskripsi diri atau di bagian deskripsi pengalaman. Sama jangan daftar mepet deadline karena website ini permasalahan dari tahun kemarin juga ya. Websitenya itu rawan banget down karena traffic. Jadi submit maksimal sebenarnya aku saranin itu H-1 pendaftaran. Tapi kalau misalnya nggak bisa, usahain teman-teman maksimal submitnya itu daftarnya itu sebelum jam 6 sore di hari terakhir. Karena bisa aja abis itu biasanya malamnya webnya itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, yang ada loading mulu. Jadi jangan sampai teman-teman gagal daftar karena ini. Terus juga daftar setelah yakin, jangan asal klik karena balik lagi websitenya itu sering error, sering down. Jadi kadang ada momen peserta ini nggak bisa membatalkan lamaran yang udah di klik tadi. Jadinya malah menyia-nyiakan kesempatan karena asal daftar. Next. Nah, sekarang habis teman-teman submit, teman-teman apa yang harus dilakukan nih? Teman-teman harus rajin cek telepon, WhatsApp, atau email karena ada beberapa perusahaan yang udah menghubungi sebelum periode pendaftaran ditutup. Dan emang untuk kejelasan tahapan selanjutnya setelah berkas itu cuma dihubungi oleh perusahaan personal ke kandidatnya, bukan melalui magang hub. Jadi pastiin teman-teman cek secara berkala, apalagi di email ya, ini sering banget kelewatan. Lihat di spamnya, cek emailnya, pastiin nggak ada yang kelewatan. Mana tahu nih, tiba-tiba ada masuk undangan interview, tapi teman-teman nggak baca, akhirnya buang-buang kesempatan. Terus teman-teman juga bisa siapin diri setelah mendaftar, bisa next. Nah, siapin dirinya ini pastinya untuk seleksi ya. Ada perusahaan yang seleksi berkas, pastinya seleksi berkas, terus ada yang seleksi tes teknis, ada seleksi psikotes, ada juga yang pakai interview, ada juga yang pakai study case. Nah, teman-teman udah bisa menyiapkan dari sekarang sesuai lowongannya, sesuai perusahaan yang mau dilamar. Tips and triknya itu pertama teman-teman bisa riset perusahaan atau instansinya, cari tahu detail tentang perusahaannya, tentang produk yang mereka bikin, budaya kerjanya, dan yang pasti posisi yang teman-teman lamar, jangan sampai ngangong nanti pas di interview ya. Terus juga latihan jawab pertanyaan umum, karena ini biasanya akan ditanya pas interview, bisa tentang diri sendiri, lalu kenapa pilih posisi ini, kelemahan dan kekurangan
kelebihan kekurangan teman-teman. Juga teman-teman bisa latihan tes teknis atau psikotes. Ini banyak banget contohnya di Google, bisa dicari. Ini soalnya mirip-mirip ya, jadi bisa latihan dari soal-soal yang ada di Google. Terus juga pas interview kadang ada pertanyaan balik dari si HR atau user bertanya apakah kita punya pertanyaan untuk perusahaan. Nah, pastiin di momen ini teman-teman kasih pertanyaan balik ya, bisa tentang posisinya. Misalnya besok pas magang saya harus ngapain aja nih atau tools apa nih yang harus saya pelajari sebelum magang. Ini nunjukin kalau teman-teman tuh excited dengan lamaran teman-teman. Dan usahain pas tes ini tepat waktu, mau online atau offline, jangan sampai mereka yang menunggu kita ya. Next. Nah, sama satu lagi ada hal yang harus teman-teman pahami, pikir matang-matang, yaitu pastiin teman-teman emang berkomitmen untuk 6 bulan magang. Karena apa? Karena nantinya eh, teman-teman yang mungkin gak jadi magang walaupun udah keterima atau berhenti di tengah jalan, itu akan di blacklist untuk mengikuti magang selanjutnya. Jadi apapun alasannya, entah karena domisili nggak sesuai atau nggak diizinin orang tua, pokoknya teman-teman sekalinya lolos nggak bisa daftar lagi di batch selanjutnya. Dan tentunya nggak bakalan dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja ke depannya. Apalagi di akhir magang Kemenaker ini ada kesempatan sertifikasi BNSP gratis ya. Jadi kalau em, mandiri itu biasa sampai 3 jutaan ya, setahu aku. Tapi kalau kita berhasil selesai menyelesaikan magangnya, itu bisa dapat kesempatan sertifikasi BNSP gratis sesuai bidangnya. Dan ada satu lagi aturan baru yang baru di tahun ini. Jadi ini aku ambil dari eh, di websitenya, katanya kalau ada kemungkinan berhenti di tengah jalan tidak menyelesaikan program, ada kemungkinan mengembalikan sebagian tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebenarnya sebenarnya untuk skema ini aku masih kurang tahu karena di tahun sebelumnya itu nggak ada aturan ini. Tapi untuk jaga-jaga pastiin teman-teman emang komitmen untuk magang 6 bulan, jangan sampai berhenti di tengah jalan dan terpaksa mengembalikan tunjangan yang udah dikasih Kemenaker. Kalau emang mau resign boleh, tapi pastiin teman-teman emang udah dapat kerja di perusahaan lain. Next. Nah, mungkin itu aja ya dari aku. Aku kembaliin ke moderator dulu, Kak Zidan. Oke, oke, oke. Thank you Kak Zara atas penyampaiannya yang daging banget ya tentang gimana cara daftar sampai ke tips-tips lainnya. Oke, mungkin kalau misalnya aku bisa rangkum sedikit nih kalau dari yang Kak Zara sampaikan tadi, kalau misalkan untuk di pengisian, wait bentar, suara aku masuk kan ya? Aman-aman, Kak. Oke. Kalau misalnya aku boleh rangkum dikit nih Kak Zahra, kalau berarti kalau misalkan nanti kita mau daftar, at least isi aja semua ya di bagian step apa di bagian poin-poin kayak portofolio, pengalaman segala macamnya karena setiap detail bagian isi itu bakal jadi penilaiannya. Kemudian kalau misalkan lagi pada minggu kan banyak fresh graduate ya yang bakal daftar tentunya, yang mana mereka mungkin belum pernah bikin project atau belum ada pengalaman magang, jadi itu bisa bikin project sendiri gitu ya Kak ya. Iya, betul banget, Kak. Pastiin project mandiri yang simple aja nggak apa-apa kok. Yang penting relevan dengan lowongannya. Oke, berarti memang bisa ya project sendiri aja, yang penting relevan dengan lowongannya. Terus juga kalau misalkan masalah hiring tadi nih, Kazar sempat mention kalau misalkan semuanya belum tentu di hiring dan bakal bisa lebih lanjut kalau misalkan gabung ke swasta. Nah, kemudian nanti kalau masalah hire kita bakal bahas di pemateri kedua ya teman-teman. Karena nanti pemateri kedua kebetulan udah di hire nih sama perusahaan tempat beliau magang. Kemudian Kak Zara juga sempat mention kalau dream company better pilih pemerintah ya Kak ya. Iya, karena peluang di pemerintah itu lebih gede dibanding swasta. Karena kuotanya itu lebih banyak, tesnya juga nggak banyak. Jadi kalau mau nambah pengalaman buat CV, bagus banget di pemerintahan.
Oke, oke. Mungkin kayaknya itu beberapa poin-poin penting ya Kak Zahra ya dari kayak yang Kak Zahra sampaikan tadi dan banyak banget daging yang udah disampaikan Kak Zahra dan mungkin aku harap nih teman-teman udah nyatat semua materi yang disampaikan Kak Zahra dan udah prepare nih Q&A atau pertanyaan yang mau disampaikan Kak Zahra. Oke, mungkin untuk sesi pertama thank you dulu ya Kak Zahra. Nanti kita akan lanjut di sesi Q&A-nya. Kak Zahra boleh dulu Oke, kalau mau istirahat atau mungkin mau sholat dipersilakan dulu. Thank you Kak oke, Zahra. thank you Kak. Oke, mungkin kita akan lanjut ya teman-teman dulu ke sesi berikutnya. Jadi teman-teman yang kalau misalkan ada pertanyaan atau ada question yang udah tertahan nih pengen nanya, boleh ditahan dulu sebentar karena kita bakal ada sedikit iklan sedikit dan juga ada pemateri kedua. Nah, mungkin sambil kita nunggu persiapan dari Kak Insan, oke mungkin aku mau nyapa dulu ke Insan, apakah udah ready Kak di Zoom? Oke, mungkin Kak Insannya lagi persiapan ya. Nah, kalau maka, oke. Ready Zidan. Oke, oke. Oke, Kak Ihsan, sebentar ya Kak Ihsan. Kita ada iklan sedikit. Jadi Kak Ihsan boleh dulu kalau mau prepare atau mau persiapan dulu untuk ya pemanasan atau mau minum dulu dipersilakan ya. Nanti kita bakal panggil lagi. Oke, mungkin boleh dulu untuk tim High Tutor kepada Kak Selah. Ada yang mau disampaikan sedikit nih kepada teman-teman rekan High Tutor. Boleh kepada Kak Selah disilakan. Halo teman-teman sekalian, terima kasih Kak Zidan atas waktunya. Boleh slide-nya langsung aja Kak, kita cuma ada iklan 5 menit aja nih. Soalnya nanti sesi hmm, Kak Iksannya harus lebih panjang. Belum nih Kak, belum belum tampil di sini. Udah muncul belum Kak? Udah, tapi yang ke Azara tadi. Sekarang? Belum ya? Belum. Sebentar, sebentar. Kita iklan Oke, sebentar ya kakak-kakak. oke. Boleh langsung Kak Selah. Mau nyampein apa nih kira-kira? Ini belum kelihatan nih. Sebelumnya kita di sini dari tim Hai Tutor ya kak. Udah? Apakah udah? Oke, udah, terima kasih. Oke, silakan Kak Selah. Terima kasih banyak ya kakak. Kakak-kakak sekalian, kenalin kami tim Hai Tutor. Moto kami sesuaikan gaya belajarmu dan cari tutormu sekarang. Karena kami mendirikan ini tujuannya agar kita tuh belajarnya fleksibel, mudah untuk mencari tutor yang sesuai sama kita. Apa sih Hai Tutor itu? Hai Tutor adalah partner. Kita menggunakan kata partner belajar, teman belajar yang menyediakan layanan bimbingan secara personal sesuai kebutuhan setiap individu, mulai dari pendampingan akademik, persiapan lomba, atau pengembangan diri, kalau kita mau mengembangkan diri kita lebih baik lagi dari hari ini, terus hingga berbagai kebutuhan belajar untuk dari SMP, SD, kalau punya adik-adik, punya kakak yang masih SMP, dan kami siap membantu setiap langkah perjalanan teman-teman sekalian. Silakan lanjut, Kak. Next. Nah, layanan High Tutor kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, tutor kelas, kedua, pendampingan tugas, dan ketiga, bimbingan prestasi. Next. Kita fokus dulu ke tutor kelas. Oke, Zidan, oke. Layanan pendampingan personal yang dirancang sesuai kebutuhan peserta, baik untuk akademik, persiapan ujian, kompetensi, maupun pengembangan keterampilan. Di sini ada tiga. Pertama, online one-on-one, itu privat VVIP. Satu orang dengan satu orang. Yang kedua, semi privat, ya berkisar 2 sampai 4 orang. Nanti untuk biaya bisa dibagi per banyak siswa. Kemudian rasio satu tutor itu maksimal kita di 10 orang. Kita nggak sediain sampai 50 orang dengan harga yang sangat terjangkau karena nanti materinya nggak dapet gitu ke kita. Lanjut Kak. Next. Oh, yang kedua itu pendampingan tugas. Membantu peserta menyelesaikan tugas. Kami di sini ngelihat permasalahan yang ada di siswa-siswa lah, mahasiswa. Ada yang bekerja sambil sambil kuliah. Jadi ada beberapa tugas-tugas yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Di sini kami juga menyediakan layanan untuk membahas tugas-tugas itu, bagaimana penyelesaian tugas itu.
Di sini kita mentoring dan bantu menyelesaikan tugas-tugas teman-teman sekalian. Oke, lanjut Kak. Yang ketiga, next, yang ketiga kita ada bimbingan prestasi. Bimbingan prestasi itu dirancang untuk siswa dan mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi diri. Misal mau dapat beasiswa tapi bingung di mana ya informasi beasiswa. Saya harus nyiapin apa ya untuk beasiswa, untuk kompetensi, untuk lomba-lomba. Jadi di sini teman-teman mentor bantu carikan, kamu bisa deh kayaknya ikut lomba ini, bisa ke sini, di mana skill kamu yang kira-kira kamu, oh kamu cocoknya di sini deh gitu. Tim tutor bisa loh bantu teman-teman yang masih bingung sama diri sendiri, belum bisa membangun personal branding. Lanjut Kak, kita cuma ada sedikit waktu. Next, oke, how to order. Yang pertama indikasi, kita tentuin dulu. Kita butuh apa? Apa butuh pelajaran di kalkulus, struktur dasar, atau yang lain? Kalau untuk anak SMP yang masih SMP, SMA, mas mau memperdalam IPA, memperdalam fisikanya boleh. Nanti konsultasikan aja ke kontak admin. Untuk saat ini kami hanya bisa di IG hightutor.id. Jadi di situ nanti kami akan menjawab keresahan teman-teman sekalian. Kemudian dari obrolan itu, tim admin akan memverifikasi kecocokan dengan tutor yang kami sediakan, yang cocok dengan keinginan teman-teman sekalian. Kemudian setelah pembayaran transfer digital, kita sesuaikan jadwalnya dan bisa mulai sesi belajar. Next, Kak, kenapa harus high tutor? Kenapa harus high tutor? Kita personal, yang mana yang cocok sama kita. Kedua, mentor kita berkualitas. Ketiga, kita fleksibel, bisa malam, bisa sore. Kita fleksibelkan aja gimana teman-teman enak belajarnya kapan. Kalau subuh, mungkin kalau teman-teman tutor ada yang bangun di jam 3 buat sholat sholat malam, bisa sholat malam. Terus pengembangan menyeluruh dan harganya juga terjangkau mulai dari beberapa produk itu di 25.000 ke atas lah. Next, Kak. Nih, untuk siswa SD udah bisa kita, siswa SMP, SMA yang nggak ada waktu lagi di siang hari, di malam hari bisa, mahasiswa bisa, peserta lomba bisa, untuk OSN bisa. Kami usahain semuanya yang terbaik buat teman-teman. Pemburu beasiswa dan siapa aja yang mau ngembangin skillnya. Kalau misal aku mau ngembangin skill di Excel bisa. Next, Kak. Oke. Kita punya layanan publik juga. Webinar seperti ini gratis kita adain beberapa bulan sekali untuk merangkul lah teman-teman kita yang belum kenal. Ya, kami hanya sejumput tumbuhan yang baru tumbuh. Nah, setelah kita mengikuti webinar ini, nanti kami akan kirimkan sertifikat webinar. Sertifikat itu bisa digunakan untuk sebagai kupon. Kupon atau pemotongan harga di saat teman-teman order produk kami. Untuk satu identitas saja ya, satu orang aja. Per per sertifikat. Next, Kak. Oke, itu aja dari kami. Siapkan target belajarmu bersama Haike. Teman-teman sekalian, semoga lulus megang hubnya. Sekian dari tim kami. Bye-bye. Kembali ke Oke. Kakak Zidan. Oke, oke, halo, terima kasih Kak Sela. Nah, mungkin itu sedikit ya iklan dari kami tentang iTutor. Ya, teman-teman, kalau misalkan ada kebutuhan apa dari mungkin adiknya, saudara, atau mungkin teman-teman yang pengen bimbing secara intensif, bisa langsung DM kita dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Tentunya harganya terjangkau ya, Kak Sela ya. Sangat terjangkau sekali, Kakak. Oke, dan jangan lupa pantengin IG kita terus karena nanti kita akan adain juga high talk volume-volume berikutnya tentang berbagai kebutuhan teman-teman dan pastinya kita bakal ngambil nih saran-saran yang udah teman-teman isi di kemarin. Kebanyakan kalau aku lihat teman-teman pengen banget kita bahas tentang CV, interview dan lain sebagainya. Jadi pantengin terus di IG hightalk.id, hightutor.id. Oke, mungkin karena udah iklan sedikit nih, jadi kita langsung masuk aja ya berarti ke materi berikutnya.
Sebentar. Kak Sela, apa udah kelihatan PPT-nya? Belum Kak, masih. Ah udah sekarang udah. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya untuk materi berikutnya, yaitu materi kedua judulnya Beyond Internship, Strategi Optimalisasi Performa dan Proses Pemagangan. Dan kali ini akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Nurul Insan. Beliau merupakan lulusan juga dari Sistem Informasi UNAN dengan predikat IPK 3,78. Beliau juga merupakan full stack web developer yang telah dikontrak serta di-hire langsung oleh PSM Padang setelah beliau lulus sebagai alumni magang Hub Kemenaker RI Batch 1 sebagai programmer di PTN Padang dengan spesialisasi full stack web developer. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran gimana sih caranya tips and trick Kak Insan bisa langsung dikontrak nih setelah selesai proses magang Hub tersebut. Mungkin ide kita sambut dulu ya Kak Insan. Halo Insan, udah ready belum nih kira-kira? Halo Kak Zidan, ready? Oke, oke, mungkin langsung aja ya Kak Insan. Mungkin boleh waktu dan tempat Kak Insan dipersilakan. Sebentar aku share screen dulu ya. Oke, apa udah term belum ya? Udah Zidan. Oke, boleh kepada Kak Insan disilakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Zidan beserta tim dari Hai Tutor atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, mungkin di sesi kedua ini kita bakalan bahas lebih mendalam bagaimana sih saat kita sudah diterima magang dan bagaimana cara kita memaksimalkan kemampuan kita selama magang. Oke, boleh next. Oke, ini next aja kan. Udah jadi kan. Oke, selanjutnya eh, ini merupakan gambaran eh, gimana sih dulu waktu saya magang, mana bisa dilihat di bulan pertama eh, job desk saya itu lebih ke support administrasi. Nah, ini bisa dibilang di luar job desk yang saya apply waktu melamar itu sebagai programmer, di mana saya lebih ditugaskan untuk mengolah data-data Excel dan juga membuat poster. Dan ini saya rasa saya bisa maklumi juga karena kemarin di bulan pertama itu staff di sana memang lagi pada sibuk-sibuknya. Lalu lanjut ke bulan kedua, itu saya baru mendapatkan proyek pembuatan aplikasi, tapi dengan tools yang belum pernah saya gunakan, baik itu selama kuliah ataupun eh, selama mengerjakan proyek-proyek lainnya. Halo, Kak Insan, maaf suaranya kecil katanya. Oh iya, Iya, boleh mungkin dideketin ke mic atau gimana? Oke, sebentar ya teman-teman. tes tes, udah jelas Dan? Kalau dari aku udah, mungkin teman-teman gimana? Udah jelas atau masih kecil? Udah jelas teman-teman? Oke, mungkin boleh ya di komen. Oke, masih masih kecil Kak katanya.
Sekarang masih kecil sih dan teman-teman yang lain Halo, coba coba lagi, Sam. masih kecil juga nih. Sekarang malah lebih kecil dari yang tadi. Udah. Sekarang kalau di aku lebih kecil dari yang tadi malah sekarang. Tapi tadi di awal aman di awal. Apa nih? Oke, sebentar ya teman-teman. Lagi diusahain nih biar agak lebih jelas sedikit. Sekarang gimana aja dan? Nah, mantap. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Oke, boleh Oke, dilanjut San untuk oke, mungkin saya ulang aja ya. Ini merupakan timeline magang saya waktu itu, di mana di bulan pertama itu saya lebih ke di luar job desk saya itu lebih ke support administrasi, di mana saya mendapatkan tugas untuk membantu mengolah data Excel dan juga membuat poster. Tentu sangat berbeda sekali dengan posisi yang saya apply itu programmer. Nah, kalau boleh jujur, waktu itu saya masih gugup sih menggunakan Excel, tapi mau tidak mau tentu learning by doing aja. Itu dipelajari sambil mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, lanjut itu di bulan kedua, itu saya mendapatkan proyek pembuatan aplikasi. Nah, di sini memang sesuai dengan jurusan saya, tapi tools yang digunakan itu belum pernah saya dengar sama sekali. Dan itu di Semen Padang, tempat saya magang dulu, tempat saya magang itu eh, memang terbiasa menggunakan tools tersebut. Jadinya saya harus belajar mandiri lagi terkait tools tersebut. Nah, lanjut di bulan ketiga, saya mendapatkan proyek baru lagi. Nah, di bulan ketiga ini barulah proyek tersebut sesuai dengan konsentrasi kuliah saya. Tools yang digunakan, tools yang sudah dipelajari selama kuliah dan juga mengerjakan proyek-proyek tentunya. Nah, di akhir bulan ketiga, eh, waktu saya masih magang, itu saya mendapat tawaran kontrak dan saya lebih memilih untuk mengundurkan diri dan lanjut kontrak karena saya rasa tentu lebih eh, benefitnya lebih bagus kerja langsung daripada tetap magang walaupun eh, jika tetap magang kita mendapatkan sertifikat nantinya tapi tentu di CV akan lebih bagus pengalaman itu jika kerja langsung. Nah, jadi bisa dibilang magang saya belum selesai tapi dan rasanya tidak pantas juga disebut alumni karena saya tidak mendapatkan sertifikat ya. Oke, boleh next. Gitu. Selanjutnya itu etika di tempat kerja, di mana yang pertama yang paling penting itu kejujuran, di mana teman-teman harus selalu bersikap jujur dalam pekerjaan, dalam pelaporan, dan dalam berkomunikasi. Nah, kejujuran ini adalah fondasi kepercayaan teman-teman di tempat kerja nantinya. Lalu yang kedua yaitu tentang disiplin. Nah, ini bagaimana sih teman-teman mentaati aturan dan juga menghindari larang-larangan yang di memang dilarang oleh mentor atau perusahaan teman-teman nantinya. Lalu yang ketiga itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bagaimana sih teman-teman menyelesaikan tugas yang diberikan kepada teman-teman secara tepat waktu dan jika teman-teman melakukan kesalahan ya memang diakui kesalahan itu jangan membuat-buat alasan. Dan teman-teman juga harus berkomitmen penuh terhadap pekerjaan yang diberikan kepada teman-teman nantinya. Lalu yang keempat, nah ini yang saya dapatkan dari mentor saya, yaitu teman-teman harus mengetahui jabatan setiap staf. Di mana di tempat saya kerja sekarang, itu di unit sistem manajemen, atau bisa juga divisi, orang lebih umum mengenalnya, tapi di Semen Padang itu lebih ke unit. Setiap staf itu memiliki tingkatan jabatan yang berbeda-beda. Dan tentu semakin tinggi jabatannya, tentu kita harus mementingkan
jabatan yang lebih tinggi, baik itu dari jika teman-teman diminta pertolongan, itu harus mementingkan staf yang jabatannya lebih tinggi terlebih dahulu. Oke, next. Nah, mungkin ini tips-tips yang dapat saya share terkait pengalaman magang saya dan juga kerja saya hingga saat ini. Yang pertama yaitu dari segi kemauan belajar. Nah, bisa dibilang pelajaran teman-teman selama berkuliah itu di kelas itu masih belum cukup atau bahkan sangat belum cukup. Karena saya sendiri sudah merasakan seperti yang saya jelaskan tadi, di mana saya di awal bulan itu disuruh mengolah data Excel yang saya sendiri pun masih kesulitan dalam menggunakan Excel, lalu membuat aplikasi dengan tools yang saya sendiri pun belum pernah mengenal tools tersebut dan mau tidak mau ya memang harus belajar secara mandiri. Nah, mungkin ini juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat saya bekerja, di mana kebanyakan staf di unit saya bekerja sekarang itu adalah lulusan MT, mana seperti yang teman tahu, MT itu kan dirotasi di tiap-tiap divisi, tidak relevan dengan konsentrasi jurusan mereka selama kuliah. Jadi mau tidak mau mereka harus eh, belajar, mau belajar hal-hal baru. Lalu yang kedua itu menjaga attitude, di mana teman-teman harus menjaga sikap, perilaku, tindakan juga ucapan ke ke semua staf, bahkan itu OB sekalipun. Karena bisa saja selama magang nanti teman-teman berpotensi untuk lanjut menjadi staf di perusahaan tersebut. Nah, itu perlu didiskusikan ke semua stafnya, bahkan ke OB-nya pun sekalipun. Bagaimana sih sikap teman-teman ke semua orang. Dan juga pengalaman saya itu ada staf, kan staf itu kemampuannya berbeda-beda setiap orang. Ada yang expert di suatu bidang, tapi lemah di bidang lain. Nah, pengalaman saya ada seorang staf yang meminta tutor atau penjelasan lah mengenai suatu aplikasi dan saya pun sebenarnya masih belum menguasai dan kita sama-sama belajar face to face. Jadi kita harus pandai menjaga emosi nantinya jika susah menjelaskan atau staf tersebut banyak tanya dan jangan sampai ada kesombongan nanti jika eh, yang ditanya itu hal-hal sepele. Mungkin next, dan lalu selanjutnya itu ada skill. Ini jangan sia-siakan kesempatan teman-teman untuk menunjukkan skill, tunjukkan bahwa teman-teman memang lulusan dari kampus teman-teman masing-masing dan kenapa saya tempatkan skill di bawah dua yang tadi, itu menjaga attitude dan juga adanya kemauan belajar. Karena skill ini bisa dipelajari, tapi dua yang di atas tadi itulah yang membuat teman-teman bertahan di pekerjaan. Dan program magang hub Kemenaker ini merupakan suatu program yang sangat bagus untuk melihatkan skill teman-teman kepada staf-staf atau kepada perusahaan bahwa teman-teman itu memang layak untuk bekerja dan harapannya sih memang lanjut untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, lalu poin penting yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu turunkan ekspektasi teman-teman, di mana maksudnya di sini yaitu teman-teman jika sudah diterima magang, ya fokus saja magang selama 6 bulan, kasih yang terbaik selama magang, dan jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa teman-teman yakin akan di hire setelah magang itu selesai. Karena anggap sajalah teman-teman mengerjakan suatu proyek yang cukup besar ataupun mengasih ide yang penting di suatu diskusi dan ide tersebut digunakan ke depannya di perusahaan tersebut. Tapi pada kenyataannya setelah magang teman-teman selesai, teman-teman tidak di hire untuk lanjut bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang akhirnya teman-teman dapatkan adalah rasa kecewaan dan juga mungkin ada dendam atau sakit hati. Nah, karena itulah ini poin penting juga
memang saya agak ragu untuk menuliskannya, tapi saya share aja untuk teman-teman semua dan alihkanlah ekspektasi tersebut ke doa misalnya, dan doanya pun tentu harus lengkap-lengkap ya. Ini pelajaran juga bagi saya untuk teman-teman semuanya, karena kalau dulu doa saya untuk lulus menjadi kawanan tetap mungkin sekarang sudah tetap ya, tapi sekarang alhamdulillah kontrak itu saya rasa sudah cukup untuk saat ini. Mungkin sedikit banyaknya itulah yang dapat saya share untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin dikembalikan ke Zidan. Oke, terima kasih Kak Insa atas penyampaian yang luar biasa dan cukup to the point ya, siap pembahasan dan semoga teman-teman bisa dapat nih insight baru dari mungkin tadi udah dibahas sama Kak Zahra terkait gimana cara daftarnya. Dan sekarang dapat gimana nanti ketika udah lolos teman-teman harus bisa membiasakan diri untuk bisa terlibat di company, even teman-teman masih magang. Dan tadi juga yang mungkin sedikit mau highlight nih Kak Insan tadi kalau disampaikan sebenarnya bisa di hire itu ibaratnya bonus gitu ya mungkin ya ibaratnya bonus jadi jangan fokus ke oh aku magang pengen di hire tapi jadikan ini sebagai batu loncatan untuk bisa belajar banyak untuk nanti mempercantik lah portofolio kita biar bisa dapat kesempatan yang lebih besar lagi. Oke, mungkin itu tadi pembahasan kedua materi kita dari orang-orang hebat yang udah pernah gabung di Magang Hub. Yang yang kedua-duanya ini juga ya nggak kalah hebat ya masing-masingnya. Dan mungkin setelah pematerian ini kita akan masuk ke sesi Q&A teman-teman. Jadi teman-teman dari tadi yang udah punya pertanyaan atau mungkin yang mau nanya silakan dipersilakan bisa on mic and raise hand atau kalau yang mau tulis di kolom komen boleh juga dipersilakan ya. Kita akan batasi dulu di 3 penanya tercepat. Oke, teman-teman boleh yang mau bertanya dipersilakan. Pak izin Boleh. Kak, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan yang di kolom komen tuh boleh dijawabin dong satu-satu. Oke, boleh. Nih ada pertanyaan dari Kak Mia tadi ya. Oke, thank you Kak Mia atas pertanyaannya. Tadi Kak Mia nanya eh untuk lulusan 2023 aman nggak ya? Jadi beliau lulusan 2023. Nah, apakah masih bisa atau enggak nih? Mungkin boleh ada yang mau jawab dari Kak Zara atau Kak Insan? Oke, aku coba jawab ya. Oke, Ini boleh. yang lulusan 2023, mohon maaf banget ya, karena syaratnya emang fresh graduate yang 1 tahun, maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Kalau tanggal spesifiknya itu kalau nggak salah 15 Juli 2025 sampai 15 Juli 2026. Kalau nggak salah. Jadi mohon maaf banget ya Kak Mia, kayaknya program ini belum bisa diikuti. Oke, mungkin begitu ya Kak Mia untuk jawabannya. Jadi mohon maaf banget untuk lulusan 2023 belum bisa nih. Mungkin kami bisa bisa coba di program-program lainnya ya mungkin bakal lebih relevan untuk ke lulusan-lulusan lainnya. Oke, mungkin thank you Kak Zara atas jawabannya dan ini ada pertanyaan nih untuk Kak Zara dan Kak Insan dari Angela Septiningtyas. Aku mungkin bantu bacain ya Kak Zara dan Kak Insan. Jadi entah nggak sih struggle atau kesalahan yang kita cukup sulit baik sebelum magang saat mendaftar atau saat mulai magang. Ikut pelatihan yang online webinar atau Zoom yang beberapa jam gitu apakah bisa dimasukkan ke profile dan apakah itu berpengaruh kalau iya bisa dimasukin nggak, thank you. Mungkin boleh dulu untuk Kak Insan mungkin boleh jawab dulu Kak pertanyaan dari Angela nanti baru sambung sama Kak Zahra. Oke, Kak Zidan, pertanyaannya, eh, adakah struggle atau permasalahan yang sekiranya cukup sulit, baik sebelum magang ataupun saat mulai magangnya? Nah, kalau dari saya sendiri, kalau sebelum magang itu websitenya dulu sharing down. Itu permasalahan utamanya. Terus timeline itu terus berubah setiap saat. Jadi entahlah karena programnya baru dibuka, dulu timelinenya sering berubah atau gimana ya, saya nggak tahu. Tapi dulu itu permasalahan karena timelinenya sering berubah dan juga timelinenya itu mepet-mepet. Kan bisa dilihat tuh sangat mepet sekali untuk timelinenya. Terus saat mulai magangnya sih nggak ada masalah sih, cuma sebelum itu aja untuk masalahnya. Lalu kalau untuk ikut pelatihan, eh, bisa dimasukkan ke profil dan apakah itu berpengaruh? Oh, sebagusnya
selagi bisa ada sertifikatnya itu tetap dimasukkan ke profil teman-teman, karena masukkanlah sertifikat sebanyak mungkin karena itu poin plus untuk dilirik HR nantinya. Mungkin boleh dibantu jawab sama Zahra. Terima kasih. Oke, thank you Kak Insan. Boleh ditambahin sama Kak Zara kalau mau ditambahin Kak. Oke, untuk struggle permasalahan mirip ya, karena di tahun sebelumnya websitenya juga belum eh, banyak kendala, dan mungkin tahun ini mirip-mirip juga. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, jangan mepet daftarnya, teman-teman pastiin jangan hari H penutupan. Terus juga kalau saat magangnya mungkin lebih ke adaptasi ya, karena kita beneran masuk ke dunia kerja, kita baru beneran kayak karyawan lah ibaratnya ya. Jadi ada adaptasi yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan di masa kuliah. Terus kalau untuk ikut pelatihan itu boleh banget ya. Itu bisa dimasukin ke bagian pelatihan nantinya. Ini akan jadi poin plus buat teman-teman nantinya. Gitu sih Kak Zidan. Oke, thank you Kak Zara sama Kak Insan. Jadi itu ya tadi teman-teman struggle-nya berarti lebih ke arah titik eksternalnya ya Kak ya. Jadi kayak ada kendala di bagian websitenya. Jadi benar-benar bisa di manajemen waktunya teman-teman. Kalau misalkan bisa daftar yang secepat mungkinnya aja. Karena yang bakal akses web itu nanti bakal ribuan bahkan jutaan orang se-Indonesia. Jadi supaya nggak down karena server masalah utama di Indo ini adalah servernya sering down ya kakak ya. Nah, itu mungkin dan tadi udah kejawab juga masalah online webinar itu bisa asalkan ada sertifikat yang bisa mendukung kalau teman-teman punya skill lah dan terbukti udah cari project itu tadi. Oke, Angela, apakah udah aman atas jawabannya atau ada follow up question lagi? Oke, thank you juga Angela atas pertanyaannya. Oke, tadi ada lagi follow up question untuk Kak Zahra dari Mia. Kalau tadi masalah 2023 nih Kak Zahra, kalau besok beliau coba tetap lamar, bisa nggak kira-kira? Atau tetap ada tingkatannya kayak syaratnya itu udah mutlak banget tuh harus fresh graduate gitu. Jadi di akun Magang Hub kita ini akan tersinkron ke data PD Diktinya ya, PD Dikti yang bagian data mahasiswa. Nah, di sana tuh kan ada ya tanggal kelulusan. Nah, jadi kalau emang teman-teman di luar 1 tahun kelulusan, otomatis magang dari akunnya sendiri itu nggak bisa daftar. Atau nanti akan ada notifikasi atau message gitu kalau teman-teman emang nggak eh, bisa daftar di Magang Hub ini. Jadi emang mau dipaksa pun nggak bisa Kak Mia. Oke, berarti emang nggak bisa ya Zahra ya? Iya bener. Oke, mungkin begitu Kak Mia. Apakah ada? Oke, udah cukup ya berarti. Oke, thank you Kak Mia. Mungkin nanti semoga nanti bisa ada program lain ya yang lebih friendly dan lebih cocok nih untuk teman-teman yang mungkin udah lulus lebih dahulu dari teman-teman yang lainnya. Dan semoga cepat diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pengalaman kerja. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Kak Mia. Next question ada dari Fauzi nih untuk Kak Insan. Nah, untuk posisi tentang developer atau IT yang perlu diperhatikan di Porto IT itu apa ya Kak? Lalu untuk di sesi interview apakah ada live coding atau present project? Mungkin itu pertanyaannya Kak Insan. Silakan. Oke, untuk Fauzi terkait pertanyaannya, yang perlu diperhatikan di Porto IT itu apa ya Kak? Sebenarnya IT itu kan luas. Itu Porto teman-teman pokoknya itu terkait project. Kalau web developer ya tampilkanlah project web developer yang pernah teman-teman kembangkan di portfolio tersebut. Ceritakan project itu tentang apa, dampaknya apa, dan eh, boleh di screenshot atau di kalau ada linknya di hosting boleh ditampilkan link atau screenshotnya. Itu untuk web developer atau untuk project IT lainnya itu sesuaikan dengan konsentrasi teman-teman di bidang IT yang mana. Terus untuk sesi interview, nah sebenarnya saya nggak ada interview dulu, jadi waktu magang itu saya memang memaksimalkan kemampuan saya di web developer, mana saya memang memaksimalkan project yang diberikan itu saya buat dengan sepenuh hati, dan mungkin itu juga alasan kenapa staf di sana tertarik untuk hire saya. Mungkin itu saja untuk jawabannya. Oke, mungkin itu ya tadi jawabannya dari Kak Insan. Dari Fauzi, apakah ada follow up question mungkin terkait portofolio atau
bagian-bagian pelamarannya. Oke, cukup ya berarti. Oke, thank you Fauzi atas pertanyaan. Ini lumayan ada masih ada dua lagi ya, Kak Zara sama Kak Insan untuk pertanyaan ya. Jadi kita lanjut dulu ke Siti Marsina. Hmm, Oke, ini masalah sinkron data nih Kak. Katanya di bulan Juni dia udah sinkron, tapi dicek ulang nggak sinkron. Terus mau cek profil di web Magang Hub, selalu masuk ke web siap kerjanya Kak. Jadi aku nggak tahu ini udah memenuhi syarat atau mendaftar atau enggak. Solusinya gimana ya tentang masalah sinkronisasinya? Mungkin Kak Zara atau Kak Insan ada pengalaman yang serupa, mungkin bisa dibagiin ke teman-teman. Aku coba jawab ya. Boleh, boleh. Untuk bagian sinkron emang karena eh, buk pendaftarannya itu belum buka ya, jadi emang datanya itu belum tersinkron. Dan ini emang wajar banget dari tahun kemarin juga kayak gini, tahun sekarang juga eh, dari Kemenaker udah dikasih informasi kalau sinkronisasi baru bisa dilakukan besok. Jadi kalau teman-teman yang masih belum sinkron datanya itu bisa ditunggu sampai besok. Sama aku ada sempet bikin sedikit tips untuk bagian sinkron. Kalau emang besok pun masih belum bisa disinkronisasi, di slide terakhir Kak, nah ini. Jadi ada beberapa tips yang aku dapetin dari sesama teman magang juga. Teman-teman nantinya kalau masih belum bisa sinkron, itu bisa dilakukan logout, terus login lagi, lalu sinkronin lagi datanya. Terus kalau masih gagal, teman-teman cek yang mana yang belum sinkron, yang mana yang belum masuk ke profil Magang Hub-nya. Nanti dihapus lagi di siap kerja. Jadi semua data yang gagal masuk tadi dihapus di siap kerja, diinputin satu-satu, satu per satu, terus sinkron lagi, balik lagi siap kerja, terus inputin lagi, sinkronisasi lagi. Emang agak ribet ya. Cuma ini lumayan ampuh kalau dari cerita teman-teman aku. Terus kalau masih gagal juga, mungkin bisa dicek dokumen pendukungnya kayak sertifikat kan ada bukti sertifikat ya. Nanti bisa dikompres mungkin karena sebenarnya limit MB-nya nggak ada ya penjelasannya. Cuma bisa aja dicoba kompres dulu filenya dan bisa juga dicek bagian judul untuk pengalaman kerja misalnya atau pelatihan kalau kepanjangan bisa dipendekin dikit. Terus untuk data yang masih belum bisa masuk Magang Hub itu emang karena pendaftarannya itu belum dibuka. Jadi besok teman-teman mulai besok bisa dicek berkala. Begitu. Oke, thank you Kak Zara atas tips and triknya yang mungkin emang agak ribet ya Kak ya, tapi ini bakal insya Allah bakal works untuk membantu teman-teman biar bisa sinkron. Tapi ini Kak Zara aku ada sedikit kepo juga nih, kalau misalkan ternyata setelah tips masih ada kendala, itu biasanya bisa ngubungin ke siapa atau ada nggak sih yang bisa kita jadiin tempat minta bertanya gitu nanti? Nah, iya, aku juga baru dapat informasi. Jadi di website Magang Hub sekarang ada fitur terbaru itu chat AI. Jadi teman-teman kalau ada kendala apa-apa bisa tanya langsung ke chat AI-nya. Terus juga di bagian questionnya itu ada kontak untuk Kemenakernya. Jadi teman-teman bisa hubungin juga admin yang ada di kontak tersebut. Oke, berarti ada ya Kak. Jadi kalau teman-teman nanti besok masih ada kendala bisa langsung aja kontak ke Kemenakernya ya Kak ya. Iya, betul. Oke, oke. Mungkin thank you Kak Zara atas jawabannya tadi dari Siti apa? Udah aman ya berarti atas informasi dan tips and triknya. Oke, mungkin Kak Insan apakah ada yang mau ditambahin Kak atas pertanyaannya tadi? Atau udah cukup juga? Cukup, Dilan. Oke, oke, thank you Kak Insan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dan last question sebelum kita tutup sesi uh, Halo Talk kita malam ini. Jadi pertanyaan terakhir, izin tanya Kak, jumlah kakak apply lowongan di Magang Hub itu berapa? Lalu kan pendaftaran kita itu tanggal 15 sampai 28. Apakah itu ada kemungkinan di tanggal yang 20-an ke atas dihubungi untuk wawancara tersebut? Mungkin boleh yang mau jawab Kak Insan atau Kak Zara? Ya, Boleh Kak Insan? saya bisa jawab. Kalau jumlah apply dulu, waktu kami magang Hub batch pertama di tahun 2005 itu bisa 3 perusahaan. Tapi kalau nggak salah di batch kedua dan batch ketiganya itu udah dikurangi satu, jadi hanya bisa 2 perusahaan yang bisa di-apply. Nah, kemungkinan di tahun sekarang juga dua sih yang bisa di-apply. Lalu untuk
Pertanyaan selanjutnya, pendaftaran itu kan 15 sampai 28 Juli. Apakah ada kemungkinan tanggal 20 ke atas sudah dimulai dihubungi untuk wawancara? Nah, kalau ini sih harusnya sih sesuai timeline ya teman-teman. Mungkin bukan dihubungi untuk wawancara di tanggal 20, tapi udah ditandai mungkin dari HR-nya mana sih yang berpotensi di posisi yang tersedia. Nah, kalau untuk wawancara atau tes-tes kelanjutannya itu mungkin itu sesuai timeline. Mungkin itu saja dari jawabannya saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Insan. Oke, Zara ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Oh ya, sedikit tambahan ya. Ini sebenarnya aku dapat sharing juga dari teman sesama magang hub. Kalau kemungkinan di atas tanggal 20 di 20 ke atas dihubungi untuk wawancara. Ada kemungkinan karena ada beberapa perusahaan yang emang udah mulai langsung seleksi. Tapi biasanya kalau perusahaan yang kayak gini ada beberapa tahapan seleksinya. Jadi tes psikotes atau TKA TKD biasanya, bukan langsung wawancara. Gitu sih Kak Zidan dari yang aku Oke, tahu ya. oke. Thank you Kak Zahra dan Kak Insan atas jawabannya. Oke, tadi dari Rasma, gimana? Apakah udah aman atas jawabannya? Oke, sambil nunggu follow up question lagi, nih ternyata ada dua lagi nih Kak Zara dan Kak Insan. Ini dua terakhir ya teman-teman, dan sebelum kita tutup, jadi gimana nanti kalau misalnya ada follow up question, nanti boleh nggak sih teman-teman langsung direct mungkin ada kontak, mungkin LinkedIn yang bisa di connect ke Kak Insan atau Kak Zahra. Boleh nggak nih kira-kira? Boleh, boleh banget nih. Oke, nanti bakal dikirim di grup aja kali ya Kak Zahra sama Kak Insan untuk LinkedIn yang bisa teman-teman koneksiin dan bisa nanya-nanya ke mereka berdua. Oke, ini last question nih Kak, izin tanya Kak. Jadi aku yudisium tanggal 8, berarti 6 hari yang lalu. Terus sekarang tanggal 29 Juli, sudah di tanggal 4. Kira-kira ini masih masuk fresh graduate atau bisa nggak ya daftar magang juga gitu? Ini untuk 8 Julinya 2025 apa 2026 ini Kak Alifah? Oh, 2025. Em, jadi aku dapat informasi, kalau nggak salah dari IG Kemenaker juga ya, katanya rentang waktunya itu 15 Juli 2025 sampai 15 Juli 2026 besok. Nah, kalau di Yudisium tanggal 8 Juli, di Wisuda tanggal 4 September. Kalau di ijazahnya itu tanggal berapa, Kak? Karena itu kalau nggak salah dilihat dari tanggal yang ada di ijazah. Kalau di ijazahnya ada tanggal yudisium, mungkin udah nggak masuk lagi ya. Tapi kalau misalnya ijazahnya sesuai tanggal 4 September, ini masih masuk, Kak. Oke, mungkin itu ya Kak Alifah. Jadi batasnya 15 Juli 2025 sampai 2026. Jadi kalau misalkan di nomor ijazah atau di tanggal ijazahnya masih di range itu, berarti masih bisa gitu. Oke, mungkin kayaknya udah semua ya atas pertanyaan dari teman-teman dan insya Allah udah terjawab semua nih dan udah siap, udah ready juga untuk mulai daftar magang hub besok. Nah mungkin nanti Kak Zahra sama Kak Ihsan boleh tolong di drop ya nanti LinkedIn ya agar teman-teman bisa connect dan ngeliat-lihat nih, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari kakak-kakaknya yang luar biasa keren dan bisa menjadi motivasi dan juga mungkin jadi kakak-kakak mentor nih untuk teman-teman kita yang mau daftar besok di Magang Hub. Oke, mungkin iya nanti kita bakal share semua ya teman-teman PPT, guide dan tips and trick dari Hai Tutor dan juga sertifikat teman-teman via email. Jadi nanti setelah acara ini jangan lupa isi feedback kita dan kita akan kirim ke email aktif yang teman-teman isi feedback nantinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya berarti sesi Q&A kita hari ini. Udah cukup banyak pertanyaan yang udah dikasih tahu oleh teman-teman dan semoga udah menjawab semua pertanyaan dan ya rasa perasaan teman-teman dalam proses magang kali ini. Oke, mungkin aku mewakili High Talks, High Tutor dalam High Talk kali ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Zahra dan juga Kak Insan yang telah membersamai kami pada malam hari ini memberikan tips and trik, materi yang sangat daging dan luar biasa untuk kita malam hari ini. Nah, teman-teman juga
untuk di grup itu teman-teman boleh ya untuk tetap stay dan kita bisa jadiin grup itu untuk bisa saling sharing, saling bagi informasi. Dan juga teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain atau di question, boleh langsung di grup aja karena nanti juga akan di grup itu ada Kak Zahra juga, ada Kak Insan dan juga ada tim dari Hai Tutor. Jadi nanti kita akan sharing-sharing gratis di grup tersebut. Jadi semoga nanti kita semua yang hadir dan juga join ini bisa semuanya lolos dan jadi bagian daripada Bang Hub PS1 2026. Oke, mungkin menutup pada malam hari ini itu dulu yang kita sampaikan. Saya sampaikan mungkin nanti link feedback akan dikirimkan di grup juga teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih ya Kak Zahra dan Kak Insan yang udah meluangkan waktunya dan aku dari tim High Tutor mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di High Talks berikutnya. Sampai jumpa semuanya.